jalannya dengan apa itu pakai ya minum-minum gitu sampai itu pecah sendiri, saya rawat sendiri karena saya nggak mau dioperasi lagi. Nah sampai saya ketemu ini pas itu. Ternyata saya pun kena autoimun. Oh, autoimun jenisnya? Psoriasis vulgaris ya. Itu dulu saya parah sampai muka juga kena. Itu terakhir pas di Bandung itu di terapi usap, itu gatalnya langsung hilang. Alhamdulillah. Itu fungsinya itu udah hilang. Terus asam urat dulu sampai 13 itu. Asam urat sampai 13? Iya. Sampai bengkak. Bengkak itu. Ada salah satu ini sih sepele banget. Nah, ini masih remaja. Masih remaja itu nyapu tapi pakai sapu yang pendek, jadi posisinya agak bungkuk. Itu cuma nyapu doang tuh tiba-tiba boyoknya tuh kecetit gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Arusanto di channel YouTube Pengobatan Akhir Zaman Pas Al-Kasau TV. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat salah satu pastroper di Jogja, yaitu Ibu Pristi dan Mas Mahir. Nah, nanti kita akan menggali dari pengalaman beliau dengan Gria Sehat Ami Habibi. Oh ya, Gria Sehat Ami Habibi. Apa saja yang pernah ditangani, dan kemudian kita juga akan bertanya pengalaman-pengalaman yang selama ini beliau terapi apa saja. Mungkin awal-awal salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pertama ini kita langsung dari awal dulu, ketika mungkin Bu Pristi dulu atau Pak Fajar dulu yang belajar pas? Bareng gitu. Yeah. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Ibu nanti awal ketemu dengan Pas Al-Kasau seperti apa, kemudian mengapa tertarik. Nah, mungkin seperti itu, monggo bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Pristi dari Jogja. Mungkin agak lebih keras Ibu. Iya. Saya Bu Pristi dari Jogja. Saya belajar pertama kali di KJ Hotel Maret 2019. Awal saya mengenal Pas itu, saya dulu keluarga saya itu termasuk yang kodarullah penyakitan. Kecilnya saya sering pingsan, juga kena ke TB kelenjar, sudah pernah operasi 4 kali. Anak saya kodarullah juga pernah kejang kecilnya. Nah itu dari pengalaman operasi itu saya merasa karena berulang. Jadi operasi pertama, terus itu tumbuh di tumbuh di jejere. Itu sama-sama TB kelenjar, Bu? Iya. Jadi selang berapa 2 tahunan itu tumbuh lagi. Operasi di tempat lagi yang sama. Pindah jejere gitu. Oh, geser itu. Nah, dari pengalaman itu saya yang terakhir itu nggak mau dioperasi karena merasa kok gini. Terus nggak mau dioperasi, jalannya dengan pakai ya minum-minum gitu sampai itu pecah sendiri, saya rawat sendiri karena saya nggak mau dioperasi lagi. Nah sampai saya ketemu ini Pas itu. Nah Ibu, mungkin teman-teman yang menyaksikan Pas TV ini kan belum, ya jangan sampai mungkin tidak mengalami apa itu TB kelenjar. Kalau TB kelenjar itu yang dirasakan sehari-hari di badan apa sih Bu, yang dirasakan di badan? Ya, dulu awal-awal itu sering batuk, sering pilek, terus badannya itu lemes, dia sering pingsan. Sehari-hari lemes, sering pingsan begitu? Iya, kalau kepanasan itu pingsan. Saya pingsan dulu. Panasan pingsan. Nah itu dirasakan sudah berapa lama Ibu? Dari kecil saya, dari SD kelas 6 itu saya udah seperti itu. Jadi dari SD kelas 6 sampai usianya dewasa sering pingsan? Sampai sudah keluarga pun saya kan kalau kepanasan pingsan. Makanya keluar rumah kena terik matahari? Ada kalau ikut upacara diam panas itu saya pingsan. Makanya saya SD kelas 6 itu nggak pernah ikut upacara karena nggak boleh sama gurunya. SMP juga gitu, SMA juga gitu. Nah saya pas kuliah itu kan
PPL itu saya memaksakan diri untuk ikut, pingsan juga. Pingsan juga. Baru setelah itu saya izin nggak ikut. Oh. Itu keluhannya lemes, gampang pingsan, terus kemudian secara apa pernapasan juga sesek atau nggak, pernapasan biasa saja? Biasa saja. Cuma kalau pas ini benjolannya kencang itu sakit banget. Benjolannya di area leher. Di area leher. Pertama kali operasi di leher, turun sampai ketiak. Sampai ketiak. Saya enggak mau dioperasi itu karena berulang seperti itu, tumbuh lagi. Oh, Masya Allah. Jadi setelah itu bertemulah dengan Pas Al-Kasau. Kemudian apa yang diterapkan bersama dulu dengan Pak Fajar rahimahullah? Apa kemudian diterapi, efeknya seperti apa? Maksudnya apakah begitu benjolannya hilang atau seperti apa pada yang Ibu alami? Nah itu terakhir kan sampai pecah sendiri saya rawat, tapi itu kan masih kadang nyeri, datang nyeri itu. Setelah ikut ini, nyerinya itu nggak ada. Kadang-kadang kalau saya gerak pun itu akan terasa lagi, tapi karena nanti tahu tekniknya, dilakukan lagi, nyerinya hilang seperti itu. Ya. Jadi tinggal tersisa nyerinya dari TB kelenjar itu, kemudian Ibu rutin mengerjakan metode PAS, nyerinya itu hilang sama sekali atau masih sering kambuh-kambuh itu Bu? Kalau yang sekarang misalnya? Ya sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Cuma kalau Qadarullah ternyata saya pun kena autoimun. Oh, autoimun jenisnya? Psoriasis vulgaris ya. Itu dulu saya parah sampai muka juga kena. Itu terakhir pas di Bandung itu di terapi Ustadz, itu gatalnya langsung hilang. Oh, jadi psoriasis vulgaris di badan, sekujur badan atau? Kalau pas parah itu sampai sekujur badan, sampai muka dulu terakhir sampai muka. Sampai muka. Iya. Itu pas di Liga Hotel, itu kan di terapi Ustadz Haris, gatalnya langsung hilang. Itu kan gatal sekali. Sekali itu saja terapinya langsung hilang gatalnya, apa muncul lagi di waktu yang datang? Kan harus diterapi setiap harinya, di PR-nya dikerjakan. Kalau kita pas kondisi kepelintir lagi, tumbuh lagi. Gatal lagi. Tapi kan kita udah tahu. Nah, itu Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita belajar, memang beberapa diantaranya ke PAZ, bahkan saya sekalipun bawa penyakit sebenarnya. Ya, kalau saya dulu udah sering cerita ya masalah saraf kejepit sama keluhan jantung. Nah sekarang ke Mas Mahir dulu ini. Ini usia sekarang berapa Mas Mahir? Masih 18. Masih 18. Dulu masuk di PAZ di tahun berapa? Tahun 2019. Berarti usia 13 ya. Usia 13 tahun? Ya. Di Bandung atau daerah Ibu di mana? Di Jogja. Oh di Jogja. Ya. Di KJ Hotel. Dulu kok mau Mas disuruh ikut PAS? Ya karena diajak. Karena diajak. Dulu kan emang sama ayah tuh emang suka diajak kemana-mana, jadi ikut-ikut aja. Oke, Masya Allah. Tapi bagi Mas Mahir nih, Mas Mahir ini apakah juga punya keluhan sakit ya tentang kemudian dengan adanya ilmu PAS bisa membantu untuk dirinya? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa ya. Sebelum ikut PAZ itu aku ada ini satu keluhan yang gatal-gatal di area area kaki dekat selangkangan itu. Nah itu emang sering muncul gatal-gatal, biasanya sering diminyai obat. Nah itu lama-lama ya bisa hilang, cuman gatal-gatal lagi. Nah kalau misalnya kegesek baju karena aktivitas lah ya. Karena aktivitas itu bisa ini sampai kayak infeksi, jadi ada nyerinya. Oh, jadi dari gatal-gatal itu kemudian ada lagi keluhan yang lain apa cuma hanya gatal? Hanya gatal-gatal aja. Gatal-gatal. Sama flu itu kalau 1 bulan bisa nggak gitu. sembuh. Gimana itu Mas Mahir? Flu, kalau kena flu bisa lama sekali, maksud gitu? Nah iya itu sering banget batuk-batuk ya sembuh. Ya belum lama, beberapa bulan batuk-batuk lagi. Sering banget batuk-batuk. Wah, Masya Allah. Nah, jadi
Pas Alkaso ini, ya, selain untuk yang sudah berusia, untuk anak muda juga ternyata bisa dirasakan manfaatnya. Nah, kita mungkin lebih dalam Ibu, dari setelah mungkin ke cerita tentang Pak Fajar Rahimahullah enggak apa-apa ya? Nggak apa. Beliau dulu apakah juga punya keluhan ketika masuk ke Pas Alkaso? Dulu kan sering pusing karena nek di medis itu kena itu virus flu burung. Istilahnya kena flu burung. Ya, Ya. itu pusing luar biasa. Terus kalau jalan itu ya nek dipertahankan jatuh. Oh, tiba-tiba Iya, jatuh. iya, kayak gitu. Tapi pusing muter. Vertigo bukan ya, Bu? Bukan. Tapi flu burung tadi ya. Pusingnya luar biasa, terus kalau didiamkan aja bisa pingsan. Gitu. Itu apa juga ada perkembangan membaik ketika dengan terapi PAS yang beliau lakukan hari-hari? Alhamdulillah, itu fungsinya betul udah hilang. Terus asam urat dulu sampai 13 itu. Asam urat sampai 13? Iya. Oh. Sampai bengkak. Bengkak itu. Ya alhamdulillah ketika sudah mengenal PAS terapi itu alhamdulillah udah. Jadi asam urat yang 13 itu berarti udah rutin minum obat ya, Bu ya? Iya, di tasnya itu kemanapun ada obatnya. Oh. Ada obat itu asam urat itu. Oh, kemudian setelah dengan metode PAS Alkaso untuk asam uratnya itu bisa turun atau malah hilang, Bu itu? Hilang, iya. Berarti sudah nggak minum obat sama sekali? Enggak. Karena dulu kan pasti kemana-mana itu bawa obat. Karena ketika udah sakit ya udah. Itu balapan sama Pak Bilal sebenarnya. Sama-sama master asam urat. Nah, teman-teman sekalian, itu kilas balik dari bagaimana Ibu Pristi, kemudian juga dulu dengan suami rahimahullah mengenal ilmu PAS Alkaso gitu. Tadi manfaatnya juga untuk keluarga sudah banyak yang dirasakan gitu. Dan saya mau tanya, berarti dari Ibu ini sudah 2009 sampai sekarang 2024, 5 tahun lah di PAS Alkaso ya, Bu ya. Iya. Nah, ini saya pengen bertanya dari Ibu, dari keluhan-keluhan yang ke Gria Sehat Ami Habibie ya. Akhir-akhir ini apa, Bu, yang ramai dikeluhkan gitu? Nah, akhir-akhir ini tuh saraf kejepit sama autoimun yang jenis lemes orangnya. Mungkin seperti saya ya, autoimun lemes. Itu banyak. Autoimun, iya. ya autoimun. Tapi memang butuh perjuangan untuk autoimun itu. Kondisinya kan ternyata setelah saya mengenal PAS itu kendornya ekstrim. Nah itu untuk menguatkannya itu benar-benar butuh perjuangan. Tapi ya alhamdulillah yang tadinya udah bertahun-tahun minum obat anti nyeri karena tulang persendiannya, seluruh persendian itu sakit. 1 minggu itu saya untuk mengurangi karena begitu diterapi itu nyerinya bisa berkurangnya signifikan ya. Terus saya untuk bertahap untuk mengurangi. Awalnya tidak mau saya kalau nggak minum obat itu untuk gerah nyeri. Itu gerak ke sini ke sana aja udah nggak bisa, Bu. Ya nanti perlahan ketika ada nyeri coba dulu diterapi dulu langkah sehari-harinya. Terus nanti kalau memang berkurang gunakan itu. Nah itu seminggu itu alhamdulillah udah berkurang 2 minggu kemudian udah nggak minum obat. Kalau secara medis apa Ibu istilahnya yang dikeluhkan dari yang pasien tadi itu? Autoimun. Apa jenis lupus atau? Bukan apa ya? Bingung sampai nggak kenal istilahnya. Tapi yang penting bisa bantu lah. Gitu. Jadi jenis autoimun itu biasanya Bu dari gradasi terapi sampai ya ibaratnya dari yang pengalaman Ibu tadi itu sampai berapa kali terapi Bu sampai pasien menyatakan tubuhnya udah enak banget gitu. Nek autoimun itu 4 kali sampai 5 kali. 4 kali sampai 5 kali terapi. Tapi untuk obat itu 2 minggu, 3 minggu itu udah lepas. 2 minggu sampai 3 minggu udah lepas. Tapi kan masih itu kalau dia lupa sedikit nanti lagi. Itu sampai nggak pede ya kesini lagi sampai 5 kali itu. Masya Allah. Itu berarti kalau ada klien Putri tangani oleh Bu Pristi ya. Kalau yang Ikhwan, nah ini Mas, gimana Mas? Kalau di yang Ikhwan apa yang keluhan yang sering hadir ke sini nih di Ami Habibie ini? Yang sering sih ini apa? Ya sama aja saraf kejepit. Mungkin bisa diceritakan dari saraf kejepit yang sudah beberapa kali Mas tangani gitu kan. Dia misalnya saraf kejepit, ceritanya kenapa? Apa gara-gara dia jatuh? Apa gara-gara datang ke sini tiba-tiba saya saraf kejepit? Kan nggak mungkin gitu. Mungkin bisa dibagi salah satu kisahnya.
ada salah satu ini sih sepele banget. Nah, ini masih apa, masih remaja. Masih remaja. Masih remaja itu nyapu tapi pakai sapu yang pendek. Jadi Bungkuk. posisinya agak bungkuk. Itu cuma nyapu doang tuh tiba-tiba boyoknya tuh kecetet gitu. Usia berapa, Mas? Nah, itu usianya masih remaja banget ya, paling 20-an lah. Oh, sama dong, sama umuran ya. Mengatakan remaja seumuran. Oke, itu gimana, Mas? Gara-gara nyapu, bungkuk, kemudian malah mengalami saraf kejepit. Iya, Yang dia keluhkan apa? Punggungnya panas, apa nyeri, apa seperti apa, Mas? Nah, itu yang ini apa, buat gerak misalnya dari duduk mau berdiri atau ya ngerasa nyeri di apa boyoknya itu. Nah, Terus itu datang ke sini berapa kali terapi, Mas? Dia merasakan progres yang luar biasa. sebenarnya bukan datang ke sini sih, di apa, di terapi di tempat Home care ya. Nah, itulah istilahnya. Nah, itu terapi ya cuma terapi sekali aja sih, cuma terus dikasih PR-nya. Nah, itu beberapa seminggu kemudian ini apa udah berkurang lah. Oh, berkurang ya. Udah berani nyapu lagi berarti. Ya harus berani. Oke. Nah, ini Bu, kemudian kalau dari tadi kan kasusnya yang autoimun gitu. Apakah juga mungkin pernah kayak kasus-kasus yang menurut Ibu itu ini kayaknya nggak masuk akal nih di terapi dengan metode seperti ini, tapi kemudian bisa pulih dengan sangat luar biasa yang mungkin pernah Ibu tangani? Apa karena benjolan sudah sangat besar, apa pada perempuan, apa kista, atau mungkin bisa disampaikan, Bu? Nah, yang saya terharu banget itu Mungkin lebih keras sih, Bu. Yang terharu tadi. yang terharu itu apa itu kanker otak, udah dijadwalkan untuk operasi. Oh, kanker otak ya. Itu beliaunya lemes banget, datang ke sini itu langsung beliau sebentar ya Bu, saya tak duduk dulu karena lemes banget. Nah, itu alhamdulillah di terapi sekali itu dia merasa seger banget. Oh. Pusingnya hilang. Terus yang kepalanya itu kan kadang sakit. Itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah tidak jadi operasi. Oh, beliaunya sudah berapa lama Ibu itu estimasi kanker otaknya? Nah, itu saya itu kemarin itu pokoknya datang udah apa tuh udah dijadwalkan seperti itu, dia nggak cerita dari kapannya. Berarti oleh perempuan kisaran umur berapa Ibu itu yang mengalami itu? Laki atau perempuan yang sakit? Perempuan. Itu sekitar masih muda kok, itu 30-an, sekitar 30-an. Masya Allah. Itu kanker otak juga lumayan banyak juga ya sekarang ini. Jadi keluhannya kanker otak, nanti kalau dijadwalkan operasi ya walau alam ikhtiarnya, kalau operasinya berhasil, kalau enggak kan kadang malah jadi lumpuh, dan itu tidak bisa kita kembalikan lagi kalau dari pas Al-Kasau. Nah, kemudian begini Bu, kalau di Pas Al-Kasau itu kan kita juga ada program pembinaan. Ada program pembinaan untuk alumni. Saya dengar kalau di Ami Habibie juga sering untuk kopdar Bu. Ya, biasanya kalau teman-teman ngumpul di sini, apa sih Bu agendanya Bu? Ya, apa itu sharing aja, sharing gimana kegiatannya, apa yang kesulitan untuk menghadapi pasien. Ketika ini kok belum paham, ya bareng-bareng kita belajar gitu aja. Ya. Namanya titik sentuh, kadang-kadang kan titik sentuhnya itu kok kurang pas tempatnya, itu kan enggak ngefek juga. Diagnosanya jadi kurang tepat ya. Yang harusnya itu terasa jadi nggak terasa, itu belajar bareng lagi. Hanya belajar bareng aja saya untuk apa itu belajar kelompok. Iya, yang sama-sama Putri. Itu kalau di teman-teman Jogja, apakah ada agenda khusus misalnya sebulan sekali atau selama ini seperti apa Bu untuk kumpul-kumpulnya? Nah, ini terakhir ini agak vakum ya. Agak vakum, terakhir ini agak vakum. Dan tadinya kan rutin itu, apa itu 1 bulan sekali itu, awal bulan itu pasti ada. Oke, wah, Masya Allah ya. Nah, ini mungkin Bu sebagai penutup ya, mungkin dari Ibu sebagai ya seorang ibu lah, kemudian apa sih kira-kira yang dirasakan manfaatnya, dan untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin belum belajar Pas Al-Kasau, mungkin Ibu bisa berbagi. Kira-kira apa sih kebermaknaan ilmu Pas buat Bu Pristi lah gitu. Alhamdulillah ya, saya sebagai ibu benar-benar merasakan manfaatnya.
ketika sakit itu yang pertama pasti tidak panik gitu ya. Yang tadinya kalau panas sebelum mengenal PAS ya, kalau panas itu benar-benar walaupun ya nanti diikhtiarkan dengan obat-obatan kayak kunir, kayak telur, kayak madu, tapi ada rasa aduh kayak gimana ya gitu. Sampai pas kecilnya ini tuh pas itu sampai kejang gitu, karena panas yang tinggi. Nah, alhamdulillah itu kalau sekarang umpamanya panas tuh lebih percaya diri, enjoy. Oh iyalah bismillah itu nanti kan itu di terapi sebentar nanti itu bisa berkurang. Itu batuk juga seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu yang membuat nyaman lah. Kalau kita sakit ya Allah yang menyembuhkan, tapi kita punya skill untuk menangani kasus-kasus kedaruratan itu. Dan alhamdulillah setelah mengenal PAS itu enggak mengenal obat lagi. Enggak mengenal konsumsi obat itu alhamdulillah enggak. Paling madu. 5 tahun ya Bu ya? Ya, paling madu itu yang itu istilahnya kembali ke alam lah. Madu. Nggak enak-enak dikit pokoknya ya sit up, TU gitu ya. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Masya Allah. Ibu sudah punya cucu berarti ya? Belum? Mohon doanya mudah-mudahan. Belum. Kalau sudah punya cucu mau tanya apakah juga diterapkan ke cucunya? Nah itu kalau saya sekarang kadang-kadang kan ada yang lahiran. Tetangga gitu. Nah itu saya datangi bedong gitu. Bedong. Kalau belum dipelong saya bedong di situ. Saya terangkan manfaat bedong itu luar biasa. Karena saya tahu ketika di bedong itu luar biasa manfaatnya ya. Orang lain pun harus ikut merasakan itu. Atau mungkin sedikit Bu, pernah pengalaman ada kasus anak yang Ibu bedong dan ada progres membaik gitu? Itu yang luar biasa itu luar biasa kepelintir banget itu udah kelihatan sampai ini kulitnya itu sampai merengkel-merengkel. Anaknya juga puntir, benar-benar kelihatan puntir. Karena jatuh, karena atau apa Bu? Itu peristiwa apa? Kalau saya amati itu kecilnya dia itu mimik susunya sambil dangak gini, sambil tiduran dangak. Nah itu itu jadi sampai kepelintir itu. Itu ini sampai kaku semua ya, nggak bisa. Dan anaknya nggak pernah bisa tersenyum. Nggak pernah bisa tersenyum. Ya, dari umur 7 bulan sampai itu umur pas kesini itu 11 bulan. Itu nggak bisa kesenyum. Dari medis ada diagnosanya apa dikatakan keluhannya apa? Cerebral palsy atau enggak? Iya, itu cerebral palsy. Cerebral palsy ya. Cerebral palsy. Terus Ibu bedong kemudian? Bedong, alhamdulillah sekali bedong itu bisa lemes. Tadinya kaku semua. Aku ceteng itu lah. Ya. Nah, itu bisa lemes, tapi ya nanti balik lagi. Nah, itu ibunya saya suruh ngurutinkan. Itu alhamdulillah udah bisa lurus. Masya Allah. Udah bisa lurus. Terakhir itu berapa kali kesini terakhir video anaknya bisa ketawa lakak-lakak itu. Udah ringan ya badannya ya, dan nyaman ya. Itu Masya Allah. Dengan wasilah bedong PAS ya. Alhamdulillah. Istilah itu. Nah kalau buat Mas Mahir nih ikut PAZ apa manfaat yang dirasakan? Ya kita bisa tahu ini apa posisi badan, posisi apa aktivitas yang tidak boleh kita lakukan. Ada hal-hal yang gerakan yang dilarang lah gitu. Yang itu menyebabkan sakit. Sehingga sakit. Kita bisa menghindarinya. Ya betul. Dan ini ya bisa tahu cara membenarkan diri sendiri badannya. Tidak hanya sekedar tahu tapi bisa memberikan koreksi. Nah, betul. Wah, Masya Allah. Ini kalau Mas Mahir dikirim ke masjid tadi itu teman-temannya bisa diterapi semua. Oke, teman-teman sekalian, itu sedikit kita bercerita, sharing dengan Bu Pristi dan Mas Mahir. Dan teman-teman nantikan saja untuk konten-konten berikutnya di PAS Al-Kasau TV. Terima kasih Bu Pristi atas waktunya, Mas Mahir. Dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau mau tanya, oh ya, alamatnya di mana Bu Ami Habibie ini? Nanti biar misalnya ada yang nanya itu di Jogjanya mana gitu. Alamatnya di Kanggotan RT 9 Desa Pleret
Bantul, Jogja. Nah, itu di area Pleret. Nah, area Pleret, Kanggotan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Itu saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.